Oke, kita lanjutin ya. Sekarang contoh integrator kita berikan step function. Step function itu simbolnya adalah UT, labelnya ya. UT. Oke, seperti ini. Nah, step function seperti ini ya, mulai dari 0, kemudian tiba-tiba kayak seperti saklar ya, cetek. Tiba-tiba dia menjadi sebuah tegangan tertentu. Biasanya satu volt biasanya. Ini kita lihat kombinasi apa? Integrator. Karena C-nya di bagian umpan baliknya. Kita anggap ini ideal. Oh ya, perlu diingat, rangkai ini tidak bisa dirakit di lab ya, hanya dalam teori. Tidak bisa dirakit di lab hanya dalam teori. Kenapa? Karena ada sifat, kalau OPM tidak ideal itu ada saturasi. Jadi tiba-tiba rangkai ini menuju saturasi dalam sekejap. Kenapa? Ya karena penguatannya kan berarti open loop kan. Kalau open loopnya, close loopnya kan open ya, karena C kan. Berarti kalau kita bayangkan tak terhingga dibagi tak terhingga berarti penguatannya berapa? Sama aja penguatannya tak terhingga. Jadi dia langsung tiba-tiba melonjak. Oke ya, tidak bisa di lab, hanya bisa di teori, tidak bisa diamati gitu. Oke, setengah inputnya mulai dari 0, kemudian ke V0, out. Berarti arusnya juga ya, arus IR1 ini mulai dari 0, kemudian tiba-tiba melonjak, besarnya berapa? Harusnya berarti kan tegangan input dikurangin 0 dibagi R1 kan. Berarti sebenarnya V0 dibagi R1. Kenapa V0? Karena inputnya kan V0. Ya. Nah, komponen R1 ini itu sama aja dia melakukan konversi input tegangan V0 ke arus. Ya, arus IR1 ini. Oke. Nah, karena tidak ada arus yang masuk ke sini, ya, maka arus ini sama aja akan mengalir ke sini. Sehingga bisa kita katakan arus input itu diberikan ke C1. Arus input diberikan ke C1, maka tegangan pada kapasitor ya itu sama dengan ingat rumus mencari tegangan ya, super C integral arus dt, arus kapasitor diintegralkan terhadap waktu. Berarti persamaannya seperti ini kan. Oke, kapasitor berusaha mengintegralkan arus yang masuk ke C1. Kalau I-nya berupa step kayak gini ya, kira-kira kalau diintegralkan jadi apa? Nah, kita tahu ya kalau misalkan step itu berarti kita mulai dari 0 ini ya, berarti kan konstanta ini. Kalau konstanta kita integralkan dia menjadi apa? Menjadi sebuah garis lurus dengan kemiringan ya kan? Nah, maka kapasitor itu, tegangan pada kapasitor menjadi seperti ini tegangannya ya, dengan kemiringan positif sesuai dengan persamaan kan. Oke, nah karena kapasitor itu kebalikan, tegangan kapasitor kebalikan dari tegangan output, kan kita udah tahu ya dari persamaan yang ini, dari persamaan sebelumnya ya, ini ya. Maka otomatis ini kebalikannya, jadi ke arah bawah, dari positif jadi negatif, kemiringannya juga negatif, jadi min per C IR1. Oke, ini grafisnya seperti ini ya. Kalau semakin besar C-nya berarti gimana? Ya semakin landai. Semakin kecil C-nya gimana? Semakin curam. Side note, misal ada rangkaian seperti ini. Ini apa nih? Rangkaian filter ya. R seri dengan C, cuman tegangan diambil pada kapasitor. Bisakah kita anggap bahwa IR1 sama dengan Vin per R1? Bisa nggak? Tidak bisa, karena tegangan ini tidak nol. Ya, karena tegangan ini tidak nol. Tegangan ini dipengaruhi oleh C. Ya. Kalau ini beda. Tegangan ini adalah nol. Yang ini. Tegangannya nol. Kenapa nol? Karena virtual ground. Ya. Tidak, karena tegangan VR1 dengan KVL ketahuan bahwa dipengaruhi oleh tegangan VC. Ya, kelihatan KVL ya. Oke, berbeda pada rangkaian inverting dan integrator, di mana VR2 pada inverting
VC1 pada indikator tidak terpengaruh besar VR1. Akibat apa? Akibat kondisi ideal ya, penguatan open loop yang tak terhingga dan virtual ground. Oke, sekarang halaman selanjutnya, halaman 52. Sekarang bagaimana jika dia tidak ideal atau penguatan open loop-nya tak terhingga? Maka OPM tidak ideal ya, tapi kita anggap RI-nya tetap terhingga. Apakah transfer function-nya? Oke, dari persamaan umum ya, VO sama dengan A0 open non-inverting dikurangin inverting. Ya kan? Karena V1 ini ya, karena V1 ini ya terhubung dengan ground, maka ini sama dengan 0 kan. Sehingga VO sama dengan min V2 kali A0. V2 sama dengan ini. Min Vout per A0. V2, ini V2 kan sama dengan Vx ya. Oke, karena tidak ada arus yang ngalir ke sini, ya, maka arus ini sama dengan arus ini. Arus ini apa? Arus ini adalah Vin dikurangi Vx dibagi R1. Vx-nya apa? Vx-nya ini. Ya, tinggal dimasukin aja ya. Nah, arus IC apa? Nah, arus IC adalah Vx dikurangi Vout dibagi Zc. Nih, Vx dikurangi Vout dibagi Zc. Zc apa? Super CS kan? Vx itu adalah ini. Masukin. Oke, kemudian karena ini sama dengan ini sama dengan ini ya. Ini sama dengan ini. Oke. Maka kita dapatlah persamaan umumnya. Sebenarnya persamaan umumnya udah kita cari sebelumnya ya. Cuman yang C1S ini kita pakai R2. Oke. Ini adalah persamaan umumnya dalam transfer function, persamaan umum transfer function ya, dalam domain frekuensi. Dari sini kita lihat jika A0-nya tak terhingga, apa yang terjadi? Kalau A0-nya terhingga, maka persamaannya sama seperti persamaan yang ideal seperti sebelumnya. Ya, berarti ini 0 kan? 0. Ini berarti 0. 1 kali R1CS berarti persamaan akhirnya tinggal ini. Ya kan? Sama seperti persamaan sebelumnya. Oke. Ini penting ya. Namun dari persamaan di atas ini, rupanya transfer function tidaklah menunjukkan transfer function integrator. Ya, kenapa tidak integrator? Karena ada unsur ininya. Ya kan? Ada ini juga. Tidak seper S gitu loh. Karena ada seper 0 ya dari nih. Ya menunjukkan ini menunjukkan pole ya. Pole tidak lagi berada pada titik origin. Ini kalau kalian belajar sistem kontrol tahu ya nanti maksudnya apa. Pole tidak berada di origin. Ya. Pada integrator yang ideal outputnya adalah terhingga, terdapat pole pada origin. Ya, cari-cari pole itu berarti kita sama dengan 0 ya. Nanti kalau 0 maka S-nya sama dengan 0. Kombinasi motor nanti kalian tahu ya. Nah, kalau ini pole-nya pada origin. Karena kalau ini kita sama dengan 0 ya. Karena ini konstanta berarti S-nya harus sama dengan 0. Ngerti nggak maksudnya? Kalau ini sama dengan 0, karena ini konstanta maka S harus sama dengan 0. Berarti S-nya pada origin. Habisnya kalau origin itu berarti dia stabil. Stabil apa enggak ya? Oh, tidak stabil. Kalau di sebelah kiri origin jauh baru stabil. Oke, misalkan kita lihat persamaan yang ideal ya. Misalkan frekuensinya 0. Ini kan ya frekuensi ya, yaitu omega ya. Jika frekuensinya 0, artinya apa? Atau ini frekuensinya mendekati 0, kecil sekali mendekati 0, maka transfer function-nya mendekati tak terhingga. Jadi dia unbounded, tidak ada batasnya. Kalau frekuensinya 0, frekuensi 0 itu apa sih? Ya ini ini frekuensinya 0 nih, DC kan ya.
posisinya 0 kan, maka dia akan terus naik, tidak ada batasnya, unbounded berarti. Oke, sekarang lihat persamaan yang ini. Kalau dari persamaan ini, jika frekuensinya 0, ini 0, oke, maka ini jadi 0 kan, term yang ini 0 ya, ini jadi 0. Kalau ini menjadi 0, oke, otomatis transfer fungsinya menjadi min A0. Oke, berarti ini apa? Walaupun dia besar sekali, tapi tetap aja ada batasnya, berarti bounded. Gitu. Oke, lanjut ya. Sekarang diferensiator.